Saudara, kami tak bisa lagi menggambarkan duka yang melanda warga Palestina di jalur Gaza. Setiap hari korban tewas terus berjatuhan akibat kekejaman Zionis Israel. Lagi dan lagi, warga sipil Palestina menjadi korban kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza. Dalam serangan udara yang terjadi sepanjang hari Senin malam hingga Selasa pagi, 11 orang kembali tewas. 11 korban tewas adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak mereka yang masih kecil, serta 8 polisi di Gaza Tengah. Para kerabat hanya bisa menangis pilu saat melihat anggota keluarga yang mereka cintai tewas akibat kejamnya perang. 3 orang korban tewas dari satu keluarga yang rumah mereka dihantam rudal udara Israel langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk disolatkan kemudian dimakamkan. Sementara itu Selasa pagi 8 polisi Gaza tewas mengenaskan setelah mobil mereka dihantam rudal udara Zionis Israel. Israel pun lagi-lagi berkilah dan menyalahkan Hamas atas tewasnya warga sipil. Israel menuding Hamas berlindung di kawasan permukiman padat sambil melakukan serangan sporadis kepada tentara Israel. Pembelaan Israel selalu berulang. Namun sadarkah mereka bahwa tindakan brutal menyerang permukiman warga sipil tanpa mempedulikan jatuhnya korban jiwa adalah tindak genosida? Lebih dari 36.400 warga Palestina tewas sejak perang dimulai 7 Oktober lalu. Namun Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu terus melakukan genosida walaupun mendapat kecaman dari dunia internasional. Selain di jalur Gaza, warga Palestina juga terus menjadi korban di tepi barat. Hari Selasa pagi, sejumlah orang mengiringi pemakaman seorang pria yang tewas dibunuh tentara Israel dalam serangan di kota Nablus sehari sebelumnya. Sejauh ini lebih dari 500 orang tewas di tepi barat sejak perang antara Israel dan Hamas terjadi 7 Oktober silam. Warga Israel sendiri terus menggelar unjuk rasa terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam unjuk rasa yang berlangsung hari Senin kemarin di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, mereka menyerukan kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan sandera di Gaza dan menyerukan pengunduran diri Netanyahu serta digelarnya pemilu awal. Netanyahu memang mendapat tekanan besar ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden merinci usulan perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Banyak warga Israel yang mendesak Netanyahu untuk menerima perjanjian tersebut. Namun sekutu sayap kanan mengancam akan meruntuhkan pemerintahannya jika Netanyahu melakukan hal tersebut. Sementara itu penjabat luar negeri Iran Ali Bagheri Kani dalam jumpa pers di Beirut, Lebanon menyatakan Iran menolak usulan perjanjian gencatan senjata dari Amerika Serikat serta memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan serangan ke Lebanon. Kelompok Hizbullah di Lebanon memang selama ini menjadi pendukung utama Palestina di jalur Gaza serta menjadi garis pertahanan pertama Iran jika terjadi konflik antara Iran dengan Israel. Lebih lanjut, Bagheri menilai Amerika Serikat tidak sepenuh hati mengusulkan rencana gencatan senjata. Karena bila Amerika Serikat serius, mereka hanya perlu memutuskan bantuan entitas kepada Israel. Karena tanpa bantuan entitas tersebut, Israel tidak memiliki alat serta kemampuan untuk melakukan kejahatan terhadap Palestina.